Hampir semua yang kamu pikir kamu tahu tentang pesawat siluman itu salah. Coba tanya kebanyakan orang bagaimana jet siluman bisa jadi tak terlihat, mereka pasti jawab hal yang sama, catnya. Semacam lapisan hitam rahasia yang menelan gelombang radar. Bahan ajaib gitu. Itu jawaban yang selalu orang kasih. Salah besar. Dan jawaban yang sebenarnya jauh lebih aneh. Soalnya jet siluman itu sebetulnya nggak invisible sama sekali. Radar tetap kena pesawatnya. Radar tetap mantul dari bodi pesawat setiap saat. Nggak ada yang ditelan. Triknya adalah radar itu nggak pernah balik lagi. Dan alasan kenapa nggak pernah balik sama sekali nggak ada hubungannya sama cat. Ini soal bentuk, dan bentuknya datang dari seorang ahli matematika di balik tirai besi. Yang negaranya sendiri bilang kalau karyanya nggak ada gunanya. Sekarang, gue tunjukin gimana mereka beneran bikin ini berhasil. Pertama, lupain dulu semua soal invisibilitas, dan pahami dulu gimana radar bisa lihat kamu. Radar itu pada dasarnya kayak teriak di kegelapan terus dengerin gema yang balik. Stasiun radar ngirim gelombang radio. Gelombang itu meluncur keluar, nabrak sesuatu yang padat, terus mantul balik. Stasiun itu dengerin pantulan yang balik. Kalau gemanya balik, berarti dia tahu ada sesuatu di luar sana, seberapa jauh jaraknya, dan seberapa cepat geraknya. Perhatiin bagian pentingnya. Radar nggak mendeteksi pesawatnya. Dia mendeteksi gema yang balik ke dia. Dan itu artinya ada dua cara buat selamat. Kamu bisa coba serap radarnya biar nggak ada yang mantul. Atau, dan ini bagian yang jenius, kamu biarin aja mantul sesuka hati, asal jangan pernah balik ke arah orang yang lagi dengerin. Itulah stealth. Ini bukan soal penyerapan. Ini soal pengalihan. Nah, ini masalahnya. Pesawat biasa itu pada dasarnya mesin gema. Bayangin jet tempur biasa. Bodinya penuh lengkungan, dan lengkungan itu fatal buat kamu di sini, soalnya permukaan melengkung itu nyebarin radar ke segala arah sekaligus, termasuk langsung balik ke radar. Lebih parah lagi, pesawat itu penuh sama yang namanya pemantul sudut. Dimanapun dua permukaan datar ketemu dalam sudut siku-siku, tempat ekor ketemu badan pesawat, di dalam lubang mesin, ruang roda, celah-celah di sekitar panel, kamu udah bikin sesuatu yang bertindak hampir kayak cermin yang ngarah langsung ke siapapun yang lagi lihat. Pemantul sudut itu brutal efisiennya. Mereka ambil energi yang masuk dan lempar balik langsung ke arah datangnya. Nggak peduli dari sudut mana datangnya. Pesawat kamu nggak cuman kelihatan. Dia aktif teriak kasih tahu lokasinya ke musuh. Jadi pertanyaan yang dihadapi para insinyur tahun 70-an adalah, bisakah kamu desain bentuk pesawat yang nggak pernah ngirim gema pulang? Matematikanya hampir mustahil. Ngitung gimana radar mantul dari permukaan melengkung yang kompleks itu di luar kemampuan komputer era itu. Masalahnya dianggap pada dasarnya nggak bisa dipecahin. Terus Kang Works dari Lockheed nemu sebuah makalah. Ditulis sama fisikawan Soviet bernama Pyotr Ufimtsev. Ufimtsev udah ngerjain persamaan buat memprediksi persis gimana gelombang radar tersebar dari pelat datar dan tepi tajam. Di Uni Soviet, karyanya dilihat, dinilai nggak punya nilai militer nyata, dan diizinkan buat publikasi terbuka. Mereka lepas gitu aja. Diterjemahin dan diam-diam disediain di Amerika Serikat. Di Lockheed, seorang ahli matematika bernama Dennis Overholser baca itu dan sadar sesuatu yang gede banget. Persamaan Ufimtsev bisa dijalanin mundur. Daripada pakai buat prediksi seberapa banyak radar yang bakal dipantulkan sebuah bentuk, kamu bisa pakai buat mendesain bentuk yang hampir nggak mantulkan apa-apa balik. Masih ada satu masalah. Lengkungan masih mustahil dihitung pakai kekuatan komputasi tahun 70-an. Tapi panel datar secara matematis simple. Jadi mereka bikin pesawat yang seluruhnya terbuat dari panel datar. Itulah F-126 Nighthawk. Dan sekarang kamu tahu kenapa bentuknya kayak gitu. Kayak dipahat dari batu, semua sudut tajam dan tepi keras, pesawat yang kelihatan kayak milik video game dari tahun 83.
Semua orang ngira bentuk aneh itu buat kecepatan, atau intimidasi, atau cuman pilihan desain yang aneh. Bukan. Setiap permukaan datar di jet itu adalah cermin, dimiringin dengan presisi matematis supaya waktu radar nabrak, energinya dipantulkan ke langit kosong, ke atas, ke bawah, ke samping, kemana aja, kecuali balik ke stasiun radar yang lagi dengerin. Pulsa radar tetap nabrak pesawat, tetap dipantulkan, cuma nggak pernah pulang. Dan buat operator yang natap layar, gema yang nggak pernah balik itu nggak bisa dibedain dari pesawat yang emang nggak pernah ada. Hasilnya absurd. Jet tempur konvensional kayak F-15 muncul di radar kira-kira kayak objek 10 meter persegi. Kira-kira seukuran truk kecil. F-117 masuk di sekitar 3/1000 meter persegi. Dan F-22 udah secara publik dideskripsiin muncul kayak kelereng. Bukan pesawat, kelereng. Terbang ratusan mil per jam, dan di layar E2 kedeteksi kayak puing. Jadi di mana cat terkenal itu masuk, itu nyata. Tapi itu sentuhan akhir, bukan triknya. Bahan penyerap radar atau RAM adalah lapisan yang diisi sama hal-hal kayak senyawa karbon dan partikel besi. Waktu radar nabrak, bahan yang ngubah sebagian energi itu jadi panas daripada mantulkannya. Cara kerjanya agak mirip bagian dalam oven microwave, tapi kebalik. Tapi ini yang nggak ada yang kasih tahu. RAM sendirian nggak bakal pernah bikin pesawat jadi siluman. Nggak ada lapisan yang bisa serap semua frekuensi radar. Dan bahkan pesawat dengan bentuk sempurna punya sambungan, celah, dan tepi panel yang bocor pantulan. RAM ada buat beresin apa yang bentuk nggak bisa tangani. Ini pembersihan. Bentuknya yang ngerjain kerja beneran. Dan begitu kamu paham itu, kamu mulai lihat bentuknya di mana-mana di jet siluman modern. Lihat F-22. Dan kamu bakal sadar ekor kembarnya dimiringin keluar dengan sudut. Itu bukan gaya-gayaan. Itu sengaja ngehancurin sudut siku-siku di mana ekor ketemu badan pesawat, ngilangin pemantul sudut. Lihat sayapnya, dan kamu bakal nemu tepi depan, tepi belakang, dan bahkan tepi panel perawatan semuanya disejajarkan ke sudut sapuan yang sama. Kelihatan kayak simetri desain. Sebenarnya memaksa setiap pantulan ke beberapa arah sempit yang bisa diprediksi, menjauh dari ancaman. Lihat intake mesin. Di jet biasa, radar bisa terbang langsung masuk intake dan nabrak bilah kipas yang berputar, yang pada dasarnya mercusuar radar raksasa. Jadi jet siluman pakai saluran berbentuk S, terowongan melengkung yang nyembunyiin mesin dari garis pandang sepenuhnya. Lihat persenjataannya. Rudal yang nggantung di bawah sayap bakal langsung ngehancurin seluruh efeknya. Jadi semuanya dibawa secara internal, di dalam rangka pesawat. Dan lihat tepi panel dan pintunya. Bergerigi. Kayak gigi gergaji. Bahkan sambungannya didesain buat nyebarin. Yang bawa kita ke akhir cerita dan ke bagian favorit gue dari seluruh cerita ini. Teknologi siluman. Keunggulan militer terbesar yang dipegang Amerika Serikat selama 40 tahun terakhir dibangun di atas persamaan yang dipublikasikan secara terbuka oleh ahli matematika Soviet yang pemerintahnya sendiri memutuskan karyanya nggak layak dirahasiakan. Mereka lihat, memutuskan nggak ada aplikasi praktis, dan lepasin gitu aja. Dan insinyur Amerika bacanya, jalanin mundur dan pakai buat bikin pesawat yang Uni Soviet nggak bisa lihat. Jadi lain kali ada yang bilang jet siluman itu invisible gara-gara catnya, kamu bakal tahu kebenarannya. Nggak ada lapisan ajaib. Nggak ada alat penyamar. Cuman ada geometri. Geometri yang presisi, kejam, indah. Yang ngirim gema ke tempat lain. Radarnya lihat pesawatnya dengan sempurna. Cuman nggak pernah dapat pesannya balik.